menjurus kepada tajsim kok. Tajsim. Mengatakan Gitu. contoh di Majmu'atul Fatawa punya Ibnu Taimiyah itu mengatakan Allahu yujlisuhu ma'ahu robbahu fil ars, kalau tidak salah. Mengatakan Artinya, Allah mendudukkan Nabi Muhammad di atas ars bersamanya. Ya, mendudukkan. Berarti duduk bareng begitu. di mana itu? Di kitab apa itu, Bang? Majmu'atul Fatawa. Majmu' Fatawanya Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah. Oke. Cuman ada satu statement saya yang statement abang itu saya mengkritisi ya, karena abang bilang sendiri bahwasanya Ibnu Taimiyah itu tidak termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi saya akan bandingkan pendapat-pendapat dari ulama-ulama Asy'ari ya, yang jelas pasti ilmunya jauh di atas kita, jauh sekali di atas kita. Misalnya begini, contohnya misalnya Iya. Ibnu Sayyid Anas itu mengakui keilmuan Ibnu Taimiyah dalam bidang tafsir, fikih, hadis, perbandingan agama, sedangkan Taqiyuddin Di mana, Pak? saya jelasin nanti footnote-nya di belakang aja. Footnote-nya di belakang. Dia di Ya. Ibnu Sayyid Anas ini ulama Asy'ariyah, sedangkan Taqiyuddin As-Subki itu menyatakan bahwa dia walaupun dia lawan ilmiahnya ya mengakui kehebatan Ibnu Taimiyah dalam ilmu syar'i. Itu juga Ibnu Al-Harirah Al-Hanafi, itu Ibnu Taimiyah itu sebagai bilang Syekhul Islam. Ya, terus Kamaluddin Al-Zamalkhani menegaskan bahwa dalam 500 tahun dia Ibnu Taimiyah itu sebut pemimpin ulama, penegak sunnah, penghancur bid'ah dan hujjah Allah atas umat, dia bilang. Itu ada lagi Ibnu Daqi Al-Aid, ada lagi Ibnu Al-Wardi memuji Ibnu Taimiyah sebagai pusat keilmuan. Ada Yusuf bin Az-Zaki Al-Mizi, itu alim dalam Al-Quran dan sunnah. Itu ada Ibrahim Al-Iraqi. Saya paling bawah lagi ada Imam Suyuti yang bermazhab Syafi'i, berakidah Asy'ari. Ketika dia sebut Ibnu Taimiyah itu, dia sebutnya gini, Ibnu Taimiyah itu sang syekh, imam, al-alama, al-hafiz, al-naqid, al-faqih, al-mujtahid, al-mufassir, al-bari, al-syekhul Islam, teladan para zuhud keajaiban zaman, Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin al-Mufti, Syahabuddin Abdul Halim bin Mujtahid, Syekhul Islam, dia bilang tuh, Bang. Dia mendengar hadis dari Ibnu Ali Yusuf, ya itu sumber footnote-nya. Saya kasih tahu footnote-nya itu dari Tabaqat Al-Khuffaz Asy'ari halaman 520. Oke. Dari referensi tadi, Pak, ada enggak yang bilang min ahli sunnah wal jamaah? Ya. Rata-rata kan memuji toh, cuman muji toh. Ada enggak yang bilang min ahli sunnah wal jamaah? Begini, ketika dia bilang Syekhul Islam, apakah dia di luar ahlu sunnah wal jamaah ketika mereka Nah, itu? yang tadi kan Bapak bilang, yang Bapak mau coba buktikan adalah kalau Ibnu Taimiyah itu bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Ada enggak yang spesifik? Nggak ada. Tapi begitu mengatakan ada orang, dengar dulu, begitu ada orang memuji dia sebagai Syekhul Islam, apakah dia di luar ahlu sunnah wal jamaah? Allah alam pendapat beliau, tapi pendapat seperti itu tidak diterima, kemudian langsung mengatakan kalau itu semua bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Anda harus buktikan secara referensi, sedangkan saya buktikan sebentar di dalam kitab mana Al-Muwafaqat punya Ibnu Taimiyah, jangan yang ini. Al-Muwafaqat punya Ibnu Taimiyah mengatakan wallahu ta'ala lahu haddun wa la ya'lamuhu ahadun ghairuh wa la yajuzu li ahadin ayatawahhama li haddi. Sebentar, ini saya bacakan referensi, Pak. Iya. Nah, kemudian di sini ini kan Ibnu Taimiyah meletakkan had, sedangkan had itu ditentang, membatasi Allah dengan had itu tidak boleh, ditentang. Wong dibilang tajsim kok, kalau Allah punya had, gimana sih? Ulang gimana tadi? Lihat sama orang tadi. Enggak, literasinya tadi saya kurang dengar. Ya, wallahu ta'ala lahu haddun la ya'lamuhu ahadun ghairah wa la yajuzu li ahadin ayatawahhama li haddihi goyatan fi nafsi. Tuh. Kemudian di dalam kitab Bayanu Talbisil Jahmiyah punya Ibnu Abdul Wahab menjelaskan jangan yang ini betul. Wal bari subhanahu wa ta'ala fauqal alam fauqiyatan hakikiyatan laisat fauqiyatan rutbah. Mengatakan Allah itu fauq, sedangkan nah ini kan dikatakan Ibnu Taimiyah, ini jelas Bayanu Talbis. Kemudian di dalam kitab Minhajul Qawim
punya Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan wa alam annal Qarafi wa ghairu haku anis Syafi'i wa Malik wa Ahmad Bahasa wa Abu Indonesia aja bang, Hanifah saya nggak radhiyallahu ngerti bahasa Arab. Coba bahasa Indonesia aja bang. Oh, Langsung artinya aja. Ya. Terus dari itu baca di mana kalau nggak ngerti bahasa Arab? Punya Saya Ibnu mengumpulkan Hajar banyak Al-Haytami itu baca di referensi. mana, Pak? Saya Sebentar, mengumpulkan Pak, saya mau referensi tanya. yang Antum berbahasa tadi Indonesia. mengatakan sebentar, Pak. Semisal antum mengatakan Taqiyuddin As-Subki, itu antum baca di mana? Taqiyuddin tidak pernah ngarang kitab bahasa Indonesia. Baca di mana, Pak, kalau boleh tahu? Itu sudah sumbernya itu dari Tabaqat Al-Hufaz As-Suyuti halaman 520. Saya tanya, Saya ambil dari Tabaqatul berbagai macam artikel. Ya. Iya, Tabaqatus Suyuti itu kan tidak Al-Hufaz ditulis dengan As-Suyuti. bahasa Indo. Saya kira Anda sudah bawa referensi tadi, Anda paham, tidak perlu saya Diterjemahkan artikan. ke bahasa Indonesia ada. Gimana, Pak? Coba bawakan, Pak. Saya lihat redaksinya. Monggo, Pak, ditampilkan redaksinya. Biar sama-sama Arabnya ya? sama-sama kita tahu kalau ini memang Karena begini, karena Al-Ibanah juga kan tidak ada yang ditulis bahasa Arab juga kan, Asy'ariyah. Itu kan. apa? Tapi ada Al-Ibanah. Al-Ibanah. Ya. Al-Ibanah an Usulid Diyanah punya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Iya, itu kan ditulis dalam bahasa Arab. Iya. Iya, tapi kan ada orang yang mentafsirkan yang Iya. mentranslatekan ke ya itu. Enggak, yang saya tanya redaksi aslinya, Pak. Kan itu Anda bawa terjemahan, saya minta redaksi aslinya biar saya tahu yang mana yang diterjemahkan. Takutnya disalah terjemahkan. Kalau saya, semisal saya mengatakan Al-Hufaz li Suyuti halaman 520. enggak, Pak, saya minta redaksinya, Pak, redaksinya. Saya enggak bawa redaksi. Bukan nama kitabnya yang saya Menulis minta referensi redaksi. aja. Saya menulis Redaksi referensi aja. dong. Kalau redaksi saya enggak ada. Oh, kok begitu? Jadi, Semisal ya. Pak, saya ngatakan kalau Ibnu Taimiyah menetapkan had bagi Allah. Itu ada tadi kan Al-Muwafaqat, cuman redaksinya yang saya dapat di Bayanu Talbisil Jahmiyah punya Ibnu Taimiyah. Ya. Itu mengatakan begini. Yes, Ibnu Taimiyah ya. Wallahu ta'ala lahu haddun la ya'lamuhu ghairuh. Wala yajuzu li ahadin, ini nanti ke sebelah lagi ini. Langsung ke bahasa Indonesia, coba ditranslate bahasa Indonesia. Allah punya batasan, Pak. Sebentar, baru ini lagi. Satu lagi ya. Tentang Allah itu berada di arah atas. Nanti saya buktikan ke permasalahan Ibnu Taimiyah. Mana ini? Hati-hati, makanya kalau bawakan redaksi, Pak, mau bawakan referensi, bawakan redaksinya. Mana yang Fauqiyah ini? Fauqiyah. Ada internet di laptopnya tuh kan? Ya kok suruh saya cari? Anda yang ngeklaim suruh saya cari, Pak. Iya, Masalahnya kalau kita setiap ngomong Saya masuk dan- referensi, saya, Pak. referensi, masalahnya nanti gini kan, biasanya kita bisa ketemu Pak, lagi, kita lihat Bapak, referensinya gitu. Loh. Pak, ya, saya ketika bawakan referensi, saya ndak minta Bapak yang nyari. Saya bawakan ke Bapak. Saya mana yang fokus ini? Saya bawakan, Pak. Saya tunjukkan kata Ibnu Taimiyah. Lah Anda kok suruh saya cari referensi yang Anda mau bawakan gitu? Nah ini Bayanu Talbisil Iblis kata Ibnu Taimiyah. Nanti saya bawakan sebentar dari pemahaman Salafus Shalih Bayanu Talbisil Iblis punya Ibnu Taimiyah, Pak. Jelas ya. Di dalam kitab ini beliau mengatakan Walbari subhanahu wa ta'ala fauqal alam. Halaman berapa? Fauqiyatan di Maktabah Syamilah halaman 390. Walbari subhanahu wa ta'ala, santai Pak, nanti saya artikan ini. Walbari subhanahu wa ta'ala fauqal alam fauqiyatan hakikiyatan laisat fauqiyatar rutbah. Al-Bari atau Allah subhanahu wa ta'ala ini mengatakan kalau dia ada di atas alam, memang betul-betul di atas secara hakikat, bukan fauqiyah rutbah, bukan di atas secara kedudukan, tapi di atas secara apa namanya itu memang di atas secara bertempat, bukan berkedudukan. Kemudian
Bagaimana pemahaman ahli sunnah wal jamaah? Kita bandingkan. Di dalam kitab Minhajul Qawim. Tadi itu halaman berapa teh? Ulang Bang. 390. Di Maktabah Samilah itu 390. Kemudian di dalam Minhajul Qawim. Di Minhajul Qawim punya Imam Ibnu Hajar. Pak, halo. Oke. Terus. Itu mengatakan wa'lam annal qorofi wa goirohu sih seharusnya. Haku ani Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Abi Hanifah radhiyallahu anhum al-qaula bi kufril qailina bil jiha wa tajsim wa hum hakikuna bidalik. Selamat datang di kebenaran, Pak. Coba artiin. Ketahuilah sesungguhnya Imam Al-Qarafi dan selain beliau menceritakan dari Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhum tentang pendapat bahwasanya kufurnya orang yang mengatakan jihad dan tajsim. Orang yang menganggap Allah berjihad, Allah ada di atas sesuatu, Allah bertempat di tempat sesuatu, dan mentajsimkan Allah. Kok orang yang mengatakan Allah, kok pendapat yang ditentang ahli sunnah wal jamaah dikatakan seperti itu? Bang. Namanya tajsim, bukan ahli sunnah wal jamaah. Kalau ahli sunnah wal jamaah, tanzih anit tasbih, tamsil, dan tajsim, dan takyif. Oke. Cukup Pak ya. Yang mengatakan tadi yang tablis iblis itu. Bayanu talbis iblis. Bayanu talbisil jahmiyah. Ya itu menukil satu paragraf ya atau satu kalimat aja. Satu kalimat Pak. Satu kalimat aja. Coba garis besar buku itu satu atau enggak kaliannya bab itu. Gimana? Di dalam bab, antum cari babnya. Enggak, karena gini. Karena kan kita berusaha untuk menilik pemikiran, bukan menerjemahkan kalimat kan. Iya. Jadi dalam bab itu pasti akan menemukan suatu pemikiran dalam satu bab itu. Makanya coba apakah antum sudah baca satu bab itu? Oke, dipotong setelah beliau membawakan beberapa dalil terhadis antal awal falaisa qablaka syai' wa antal akhir falaisa ba'daka syai' wa anta zahir wa. Kemudian beliau mengatakan wal bari subhana fawqal alam kama anna taqaddum ala syai' qad yuqalu inna bi mujarratir rutbah kama yakunu bil makan. Ini kan jelas-jelas mengatakan Allah ada di atas. Pak. Coba kita cari ke Al-Ibanah, Bang. Al-Ibanah apa, Pak? Al-Ibanah an usulid diyanah. Iya, Al-Asy'ari. Hubungannya apa, Pak? Hubungannya apa? Yang mau kita bahas itu adalah Ibnu Taimiyah. Sedangkan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu hidup sebelum beliau. Bagaimana bisa antum mau menilik komentar Imam Abul Hasan Al-Asy'ari terkait Ibnu Taimiyah yang hidupnya? Kita lihat pandangan ini, kita lihat pandangan Imam Asy'ari. Pak, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak mungkin menentang pendapat Madzhabul Arba'ah yang lebih di atas beliau. Gitu. Kok aneh antum? Saya bawakan riwayat. Pak, begini Pak ya, kok saya bawakan riwayat dari Ibnu Hajar yang mengutip ulama yang meriwayatkan perkataan 4 imam besar tentang kafirnya orang yang mentajsim dan mengambil jihad. Antum bawa ke Al-Ibanah. Tujuannya apa? Nyambungnya apa, Pak? Bukan bagaimana pendapatnya tentang misalnya tentang tangan misalnya Imam Asy'ari, apa pendapatnya dia? Pak, begini Pak ya, yang Anda mau bahas tadi itu kan Ibnu Taimiyah. Kok malah ke permasalahan jisim? Kok lari? Mbok yo diakui dulu Pak, kalau mau pindah pembahasan diakui dulu. Oh iya, ternyata Ibnu Taimiyah tajsim.
diakui dulu Pak, kalau memang Ibnu Taimiyah tajsim jihawiyah. Kalau di dalam Ad-Dasuki itu mengatakan orang yang berpemahaman jihad itu sebagai adrobul mujassim. Beliau mengatakan begini di dalam kitab Hasyiat Ad-Dasuki, wa'lam anna mani atakoda annallaha jismun kal ajsam fahuwa kafir. Wa minal mu'taqid annahu jismun lakal ajsam fahuwa asin ghairu kafir. Kemudian di bawah di qauluhu wa adrobil mujassim. Cabangan-cabangannya, contoh-contohnya ay amsaluhum, permisalan-permisalan mujassim, wa aroda bi adrobihim al jihawiyah al qailina innallaha fi jihatil fawq. Termasuk misal-misal contoh-contoh mujassim itu orang-orang jihawiyah yang mana mereka mengatakan Allah berada di arah atas. Bro, Oke, sekarang tentang ini, tentang pendapatnya. Saya kembali lagi ke pendapatnya Imam. Kita lihat bagaimana pendapatnya Pak. Imam Asy'ari tentang misalnya kita cari contoh misalnya kalau Begini Pak ya, Mbok Yo diakui dulu kalau mau pindah pembahasan, Mbok Yo diakui Bukan- dulu bukan kalau ini- orang bukan ini ini, Mem. kalau orang ini jihawiyah. Lah Anda begini Pak, Anda enggak paham sudah referensi. Untuk bicara referensi harus diartikan dulu. Kemudian mau dilarikan kepada Al-Ibana an Usulid Diyanah. Yang mana Gini, Bang. itu kitab antum pun enggak pahami. Gini Bang, Gimana? pertanyaan saya yang pertama kemarin tadi itu kan, Abang mengatakan bahwasanya Ibnu Ibnu Taimiyah Taimiyah itu bukan ahli sunnah wal ahlu jamaah. sunnah wal jamaah. Ya, sudah Terus saya buktikan. Pak. Abang, ya. Sudah Terus saya buktikan, terus Bang. Abang mengatakan ada nggak apa namanya orang yang mengatakan ulama yang mengatakan ahlu sunnah wal jamaah ini Ibnu Taimiyah itu ahlu sunnah wal jamaah. Ketika pertanyaannya saya balik misalnya, ada nggak ulama yang menafikan ke ahlu sunnah wal jamaahnya ini secara literat gitu tuh? Astagfirullahalazim. Bukan cuman menafikan, Pak. Di Minhajul Qawim itu mengatakan kufur malah. Itu menunjuk ke Ibnu Taimiyah. Menunjukkan pemahaman jihad dan tajsim. Dan Ibnu Taimiyah jelas-jelas di dalam di dalam kitabnya dia berpemahaman jihad, mengatakan Allah ada di atas kok. Jika dia dikatakan tajsim, kenapa ulama-ulama seperti Imam Suyuti apa segala macam itu mengatakan bahwasanya dia ahlu sunnah wal jamaah? Atau dia Gimana mengatakan Pak? dia Syekhul Orang yang Islam? berpemahaman Gitu. begini Pak ya, kita mengakui Ibnu Taimiyah di dalam pemahaman dan keilmiahan beliau terkait fikih, terkhusus dalam fikih Hanabilah. Tapi di dalam akidah ini bermasalah dan kita melihat tulisan-tulisan beliau. Akidah itu kan paling atas kan Bang ya? Ya. Bapak dari Akidah tadi itu apa, Bapak baca nggak sih? Maksudnya capek saya Pak. Iya saya ngerti. Sudah kita jelaskan kok ngeyel begitu capek. Pak baca nggak sih? Mbok Yo kalau mau dibantai itu bawa. Maksudnya setidaknya Bapak bawa referensi dari murid Ibnu Taimiyah atau dari ulama Hanabilah yang mengatakan oh Ibnu Taimiyah sebenarnya tidak berpemahaman jihad begitu. Kalau mau membela begitu Pak, bukan lah terus kenapa ulama mengatakan dia Syekhul Islam? Ya bisa saja fil fikih. Saya malah mengatakan dia masalahnya begini. Saya mengatakan dari pendapat ulama-ulama Imam Asy'ari langsung. Gitu. Imam Asy'ari kapan ngomentari apa namanya Bukan, Ibnu Taimiyah? ulama-ulama Imam Asy'ari. Ulama-ulama Asy'ariyah Pak bilang Asy'ariyah. Ada istilah saja. Ulama-ulama. Kan saya bilang ulama-ulama Imam Asy'ari. Ulama Atau enggak saya Asy'ari. bilang ulama Asy'ariyah gitu kan. Nah, itu Ulama-ulama sama Imam sih satu Asy'ari. sama Kapan dengan Imam Asy'ari belajar ke mereka? Asy'ariyah Pak, ulama-ulama yang mengikuti Imam Asy'ari gitu loh. nah, itu cuman redaktur bahasa. Kalau saya bilang ulama Asy'ari, Ya, keliru, ulama Imam Pak. Asy'ari atau kalau Dan menggunakan kita kata teliti. ulama-ulama mungkin bisa dimengerti, Bang. Pak ya, redaksi yang Anda bawakan tadi itu paling banter itu mengatakan Syekhul Islam. Mengatakan Syekhul Islam bisa juga fil fikhi. Syekhul Islam dalam hal apa ini? Kita tidak mengatakan orang mujassim, musyabbih atau yang berpemahaman jismun lakal ajsam atau jihawiyah sebagai kafir, tidak. Kita mengatakan mereka itu asin, goiru kafir. Mereka itu asin maksiat. Ya. Lah Syekhul Islam dalam makna apa di situ? Kemudian dari tadi Anda membawakan referensi
yang bentuknya pujian tapi tidak spesifik mengatakan bahwa dia min ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan prinsip ahli sunnah wal jamaah itu tanzih anit tajsim, tasbih, tamsil, wa takyif. Itu prinsip ahli sunnah. Dan ini keluar dari prinsip ahli sunnah ketika mengatakan Allah fi jihatil fauq. Sekarang begini, misalnya begini, contoh tajsim, misalnya saya mengatakan Allah punya dua tangan gitu tuh. Nggak, Pak Jiha, Pak, yang kita bahas ini perkataan Ibnu Taimiyah mengatakan fauqal Nggak, alam misalnya kalau fauqiyatan. seandainya saya bilang Allah punya dua tangan gitu, apakah termasuk tajsim? Tajsim. Jelas tajsim. Memang tangan itu apa artinya? Apa maknanya tangan? Pak tahu di KBBI apa maknanya tangan, Pak? Hah? Apa maknanya tangan di KBBI? Kalau pendapat manusia iya, kita tangan itu yang kita Aduh, pegang, yang Pak. memegang untuk ini. Memang bahasa Indonesia, bahasa ini itu bahasa siapa sih kalau bukan bahasa manusia? Berarti Bahasa itu harus binatang ditakwil begitu. gitu. Berarti harus Bahasa ditakwil gitu. bahasa binatang. Beda. Ulama itu punya dua metode. Astaga, Asy'ari metodenya apa? Maturidi. Ahli sunnah wal jamaah punya dua metode, Pak. Yang pertama tafwid, yang kedua takwil. Susah. Cukup, Pak, ya. Nanti dicari dulu ulama-ulama yang membela Ibnu Taimiyah, dicari aja dulu. Yang mengatakan secara spesifik masuk ke ahli sunnah wal jamaah. Cari dulu, Pak, ya. Kalau Dicari aja. yang mengatakan secara spesifik mengatakan dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Allah, secara spesifik bukan cuman mengatakan di luar ahli sunnah, mengatakan kafir pun. Ini secara spesifik mengatakan kafir. Orang yang berpendapat Allah memiliki jihah, Allah berada di satu arah. Itu diriwayatkan oleh 4 imam. Nah sekarang Ibnu Taimiyah itu mengatakan, Coba bisa nggak satu halamannya Bang ditampilin Bang? tuh, ini Pak, Halaman 360 itu. 390, satu halamannya ditampilin. Nah, Ada nggak? Coba dibacain Bang. ya baca lah. Halaman 300. Biasanya begini, kita bisa mengerti pemikiran seorang itu ketika kita membaca satu Iya, atau minimal tinggal dibaca, Pak. 2 halaman, 3 halaman. Saya nggak ngerti Iya, bahasa Arab. tinggal dibaca, Pak. Makan Hah? aja. Ya baca saja, Pak, aja. baca saja. Saya tampilkannya. Baca saja, Pak. Coba saya nggak ngerti bahasa Arab pun sudah saya jelasin. Bapak sana cari saja referensi yang ada terjemahan. Astaga. Coba tadi halaman apa? Talbil. Apa? Nanti saya Begini, naik Pak, lagi misalnya. Pak, saya sarankan belajar saja dulu bahasa Arab. Belajar dulu, Pak, ya. Cukup, Pak, ya. Cukup, ya. Terus ini ada lagi saya tambahin itu yang di tauhid itu bid'ah kan? Lah, Pak, begini, Anda kan naik. Saya sudah ikuti mau Anda untuk tidak membahas tema. Soalnya Anda bilang saya pernah mengatakan Ibnu Taimiyah itu kalau dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Ya sudah, saya buktikan data-datanya kepada Anda. Anda ngakui pun tidak. Kemudian Enggak, sudah mau karena pindah tema. saya tidak mengakuinya karena saya belum membaca itu secara lengkap. Saya sampaikan datanya. Kalau Anda mau baca, setidaknya bilang begini, adab di dalam diskusi. Ada kawan, maksudnya kawan itu Wahabi. Beliau, maksudnya ya, beliau mengaku Salafi. Bagi saya anggap Wahabi. Tapi ketika diskusi santai, saya bawakan referensi. Adabnya itu bagus. Dia bilang saya tawakuf dulu terhadap hal ini. Nanti saya pelajari lagi. Oke, saya bilang enggak apa-apa. Betul, saya gitu. Anda tidak. Anda tidak, Pak. Saya akan pelajarin ini, Bang. Anda Saya ini akan pelajarin itu kan saya ngomongin tuh. Saya sudah ngomongin kan saya akan pelajarin. ya sudah dipelajari dulu, Pak. Iya. Cuman Astagfirullah. ada pertanyaan saya yang lain soal itu tuh. Karena saya tidak membaca. Sudah, Pak, semua terkait ini taslim ya. Setidaknya kalau ndak mau ngakui, bilang saja referensi yang ada seperti itu sekarang dan Anda cari saja dulu. Oke, mungkin nanti bentar lagi saya bakal naik gitu tuh. Iya, nanti lain kali antum naik kalau sudah bawa referensi, kan ini sudah yang kedua kalinya Anda naik di sini.
Ya, talqin iblis ya. Oke, nanti saya baca Talqin iblis secara dari mana? tuntas. Bayanu Apa? talbisil Bayanu jahmiyah. iblis. Ya, sorry, sorry, Bayanu sorry. iblis, astagfirullah. Bayanu talbisil jahmiyah. Sudah Pak ya? Oke. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan, kasihan. Belajar saja dulu bahasa Arab, baru minta naik begitu. Belajar saja dulu Pak. Ini mau ngapain lagi Frankie ini guys? Apa lagi Frankie? Astaga. Ustadz, antum nanti berdebat saja dengan Ustaz Salman Ali dengan Dr. Zakir Naik. Itu mereka, Masya Ya Allah. panggil saja, iya enggak apa-apa. Enggak apa-apa bisa. Mau live bisa, Pak. antum internasional. Diatur saja. Diatur saja, Pak. Di film internasional. Iya, diatur saja Pak, diatur, enggak apa-apa. Istighfar Ustadz. Begini, Istighfar. ya astagfirullahalazim. Tobat Pak, kalau antum tobat Pak, tobat dari kesesatan Wahabi. Cukup Pak ya, belajar saja dulu. Kasihan saya lihat antum.